Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Selamat pagi. Shalom. Semangat. Shalom. Ya, Guru harapkan kalian dalam kondisi yang baik, kondisi yang fit, untuk kita dapat mengikuti kegiatan pembelajaran kita di pagi ini. Untuk membuka kegiatan pembelajaran kita di pagi ini, kita mau latih fokus. Ya, ada gambar yang nanti Pak Guru tampilkan. Pak Guru harapkan kalian bisa menebak gambar hewan apa itu. Ya, perhatikan gambar hewan ini. Hewan apa yang terlihat di tampilan handphone atau laptop kalian? Boleh Saya, Pak. disebutkan satu-satu. Oke, silakan. Saya, Pak. Boleh? Ya, Pak, ya. Boleh, Pak, boleh. Ya. Ya, Oke, Pak. silakan. Petrus dulu, Ya, Petrus. Pak. Tikus. Oke, tikus ada di bagian mana? Di bagian bawah sekali, Bapak Guru, yang warna hitam. Oh, ini ya. Iya, Pak. Benar. Oke, baik. Terima kasih, Petrus. Oke, benar ya. Itu gambar tikus. Ya, berikutnya, Stefani Palpiali. Silakan, Stefani. Di situ ada ikan di bagian mata. Oke, ya, mirip di mata ya. Ya, itu ada ikan benar. Oke, baik. Terima kasih, Stefani. Kemudian Melki Batman Lucy. Silakan, Melki. Di bagian telinga kura-kura, Pak. Kura-kura. Ya, di telinga. Oke, ini benar. Betul ya? Iya, tepat sekali. Ada di tempat yang mana? Permainan kita awal ini di kegiatan pembelajaran hari ini melatih fokus kalian. Fokus kalian itu di mana gitu. Tentu ketika lihat pikirnya ini hanya gambar biasa gitu ya. Mungkin ada orang yang hanya bisa melihat kuda. Nah, tanpa sadar ada berbagai jenis hewan yang mungkin kamu tidak lihat tapi teman kamu boleh melihat itu. Jadi lewat permainan seperti ini kita diajarkan untuk apa? Untuk saling menghargai. Jadi ketika ada teman yang sementara misalnya menyampaikan sesuatu, harap yang lain juga tenang, saling menghargai. Gitu ya. Kemudian menghargai apa perbedaan. Jadi ada yang mengatakan oh itu hewan ini biasa gitu. Pada prinsipnya gitu, walaupun sebuah benda tetapi ketika ada orang yang melihat dari sudut pandang yang berbeda, ya tentu akan berbeda. Jadi perbedaan itu sebuah anugerah, sebuah karunia gitu ya, sebuah anugerah dari Sang Pencipta. Jadi kita harus menghargai sebuah perbedaan. Kita sudah ada di jam kedua, jadi tadi sudah berdoa kan, baru selesai jam agama semua ya. Pak Guru mau bertanya ya, awal materi kita di pagi ini, Pak Guru mau bertanya, apa sih yang kamu ketahui tentang COVID-19? Jadi yang ingin menyampaikan boleh raise hand. Bisa. Oke, pertanyaannya, apa sih yang kamu ketahui tentang COVID-19? COVID-19 adalah virus yang menyerang pada sistem pernapasan. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan ya buat Merlin. Ya. Selanjutnya Tessa Hupetaubun. Silakan Tessa. Virus corona adalah suatu virus yang sangat membahayakan semua orang dan bisa menyebabkan kematian. Oke, baik. Kalian ini cerdas-cerdas semua ya. Makasih Tessa ya. Oke, kemudian mungkin yang terakhir di sesi ini, Ana Mas Baitubun. Oke. Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Dr. Li Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Sejumlah pasien pertama punya akses ke pasar ikan buanan yang juga menjual binatang liar. Tanggal 1 Januari, pasar ditutup. Mengawali tahun 2020, pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya, sebuah virus corona jenis baru. Seorang pasien berusia 61 tahun jadi korban meninggal pertama. Jumlah yang terinfeksi meningkat drastis. Tak lama kemudian, Thailand mengkonfirmasi pasien corona pertama di luar Cina. Jepang melaporkan kasus perdana berikutnya. Tidak ada di antara pasien ini yang pernah datang ke pasar di Wuhan. Kemungkinan besar penularannya dari orang ke orang. Di Cina, virus meluas ke berbagai kota. Warga mulai memakai masker. 200 kasus diakui resmi, tapi diduga jumlahnya jauh lebih banyak. Tenaga medis di Wuhan yang kontak langsung dengan pasien mulai terinfeksi dan sakit.
Taiwan dan Amerika Serikat melaporkan kasus corona, disusul negara-negara lain, termasuk Jerman. Pemerintah Cina memutuskan langkah drastis. Semua transportasi di Wuhan dihentikan, termasuk transportasi umum. Ilmuwan menemukan virus corona punya masa inkubasi. Orang yang tertular tapi belum menunjukkan gejala jadi berbahaya. Dalam waktu bersamaan, liburan Imlek dimulai. Jutaan orang bergerak mudik massal. Di saat itu dikonfirmasi 2.000 kasus di seluruh dunia. 50 orang meninggal. WHO menyatakan wabah sebagai situasi darurat kesehatan global dan menyerukan tindakan terkoordinir internasional. Awal Februari, Wuhan tetap ditutup total. Semua provinsi di Cina daratan melaporkan adanya kasus corona. Li Wenliang, dokter dan whistleblower virus corona, juga meninggal. Satu dari banyak korban lain. Hanya dalam waktu 2 bulan, virus menyebar makin cepat di luar Cina. Yang paling parah Korea Selatan, Iran, dan Italia. Semakin banyak negara melaporkan kasus corona. Kapan pandemi mereda, tidak ada yang tahu pasti. Oke, baik. Terima kasih. Sudah menyimak ya? Kalian sudah boleh mendengar. Iya. Di kesempatan ini, Pak Guru mau berikan kesempatan bagi 2 orang. Ya, 2 orang. Mungkin ada yang mau ceritakan sesuatu dari tayangan video tadi. Apa sih yang kamu dapatkan dari video tadi? Dari video tadi tentang virus corona yang melanda di dunia yang menyebabkan kematian. Oke. Ya, terima kasih, Saudarani. Oke, baik. Terima kasih untuk Miranda juga. Nah, sudah kelihatan materi Pak Guru? Sudah, Pak. Pak, Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pak Guru boleh kirim buku ya. Ada buku sama link yang bisa kalian pakai untuk bahan informasi ya. Ini yang suka browsing-browsing di internet, boleh ada link-link materi ya. Ya, ada link materi yang Pak Guru kirimkan. Kalian boleh lihat-lihat untuk kalian boleh baca ya. Kalian boleh baca. Ya. Kalian kalau di SMP, kalian mungkin belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Tentu kalian akan tahu makhluk hidup itu apa saja ya yang kalian pelajari di SMP. Virus ini ada punya sejarah. Jadi virus itu baru ditemukan kurang lebih abad ke-18 ya. Ada terakhir mulai meneliti banyak soal virus. Ada mulai dari Adolf Meyer, kemudian Dmitri Ivanovsky, kemudian Beijering. Mereka melakukan penelitian-penelitian untuk mengetahui sebenarnya organisme apa itu virus gitu. Nanti mungkin ketika praktikum nanti kita akan desain bentuknya ya. Kita desain bentuknya dari benda-benda sederhana. Yang ini mungkin Pak Guru bisa jelaskan secara singkat saja. Yang sudah Pak Guru ucapkan terima kasih, yang belum. Pak Guru mau tanyakan, apakah ada kesulitan gitu ya? Ada kesulitan apa sampai belum bisa buat gitu? Bisa satu orang bisa bilang ke Pak Guru biar Pak Guru juga bisa tahu. Oh, Pak Guru kita yang bisa bikin karena ini nih. Oke, siapa yang mau bilang? Ada kesulitan tidak dalam menyelesaikan tanggung jawab kalian? Kalau tugas itu berat. Adakah? Estu Miru? Estu gimana? tidak ada, Pak. Tidak ada. Jadi Pak Guru bilang, kalian boleh membuatnya sesuai dengan apa sih yang kalian suka ya, apa sih yang kalian senang dari hal-hal itu, ya. Jadi tidak perlu kalian cari sesuatu, oh ini sulit begini. Kamu berupaya, semua guru masih berikan kesempatan ya untuk kalian. Tergantung minat dan bakat kamu. Misalkan kamu sukanya melukis, ya boleh melukis. Kamu sukanya bernyanyi, boleh dibuat dalam bentuk lagu. Hal-hal yang berhubungan dengan pencegahan COVID-19. Misalnya, kamu boleh misalnya mau desain pembuatan masker. Boleh, itu bakat yang luar biasa. Jadi, yang di rumah misalnya ada yang tukang jahit, boleh dibuat maskernya ya. Besok-besok itu bisa jadi penghasilan buat kamu. Kayak gitu, kamu sudah bisa berwirausaha. Jadi, ada nilai lebih yang bisa kita dapatkan. Nah, seperti itu. Jadi, Pak Guru harap Pak Guru sudah terima berbagai macam hasil karya dan karya-karya yang luar biasa dari teman-teman kalian. Baik itu videonya, kemudian posternya. Itu nanti Pak Guru tampilkan
gitu ya, Pak Guru tampilkan dalam lokakarya. Di lokakarya 7, Pak Guru sementara ikuti program guru penggerak, itu yang nanti Pak Guru tampilkan di sana. Jadi Pak Guru harapkan mohon kerjasamanya yang sudah kirim, Pak Guru ucapkan terima kasih banyak. Pak Guru senang sekali ketika melihat karya-karya kalian yang luar biasa. Jadi Pak Guru harapkan ya, sangat mengharapkan bagi yang belum untuk bisa melakukannya. Oke, ada satu kesempatan di sini Pak Guru mau gunakan satu teknik. Jadi ada ketika kita belajar, kita sudah lelah, ada satu teknik namanya teknik stop. Nah, teknik stop ini apa? Ini teknik yang bisa kita gunakan ketika kita menghadapi misalnya belajar sudah lelah, sudah capek, lalu tugas banyak dan lain sebagainya. Jadi tekniknya kayak gimana? Kita tenang. Tolong ikuti apa yang Pak Guru sampaikan. Ya, masing-masing orang boleh tenang, tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas dalam-dalam lalu hembuskan. Boleh rasakan udara itu yang masuk ke dalam paru-paru kamu, kemudian hembuskan lagi. Lalu rasakan kembali udara itu masuk ke dalam tubuhmu. Dia begitu penting bagi tubuhmu, berperan sangat penting, dia mengalir ke seluruh tubuhmu sampai ke otakmu, masuk ke seluruh bagian tubuh, karena dia sangat berguna bagi tubuhmu. Hembuskan dan rasakan kembali masuknya oksigen itu ke dalam tubuh kalian, dan rasakan tenang sekali lagi, tetap tenang, lalu rasakan oksigen itu masuk ke dalam tubuh kalian, kemudian hembuskan ya. Oke. Iya, terima kasih. Ini teknik yang bisa kamu gunakan ketika misalnya hadapi persoalan, hadapi masalah yang besar, kerja yang begitu banyak, kalian bisa gunakan teknik itu. Bisa. Namanya tekniknya stop. Jadi kita memang tidak punya banyak waktu untuk bisa kerja. Kita hanya sedikit waktu. Itu teknik yang sederhana yang bisa kalian gunakan. Misalnya ketika emosi, ya, ada teman yang ganggu atau sebagainya, boleh tenangkan diri sejenak. Lalu rasakan setiap hembusan nafas yang kamu ada itu, hirup, kemudian lepas kembali. Nah, tentu itu bisa ketika udara mengalir sampai ke otak kamu, akan membantu kamu untuk belajar, dan itu sangat-sangat membantu. Pak Guru harapkan lewat kegiatan-kegiatan belajar seperti ini, sederhana yang bisa kita dapat itu saling menghargai, ya. Apalagi kita di ruang virtual, Pak Guru sangat mengerti kalian punya kondisi rasa ingin tahu yang tinggi, tetapi kita dibatasi, kita ada dalam aturan sehingga saling menghargai itu yang jauh lebih penting. Oke, bisa dipahami. Ini ada Safarudin Laisyanan. Safarudin mau sampaikan sesuatu, silakan. Ya, anak-anak, demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak untuk partisipasi kalian. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita. Selamat pagi. Yang ini boleh aktifkan kameranya supaya kita foto dulu bentar, dokumentasi. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi, selamat melanjutkan kegiatan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, saya John Elton Ngarbingan, calon guru penggerak dari SMA Negeri 5 Tual. Pada kesempatan ini saya akan memberikan refleksi tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang telah saya lakukan. Saya sangat senang dalam merencanakan hingga melaksanakan kegiatan pembelajaran. Murid-murid begitu antusias untuk mengikuti pembelajaran. Dari kegiatan pembelajaran, dapat terlihat minat dan bakat murid melalui hasil-hasil karya mereka. Ada yang membuatnya dalam bentuk poster, ada yang dalam bentuk puisi, lagu, pantun. Hal itu membuat saya sangat senang, karena pembelajaran berjalan dengan baik, minat dan bakat murid dapat tersalurkan melalui kegiatan pembelajaran.
Hal ini dapat jadikan sebagai bekal mereka untuk masa depan mereka nanti. Dulu hal ini tidak kita lakukan seperti ini. Namun setelah adanya kegiatan guru penggerak ini, kita mendapatkan berbagai manfaat. Salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga merdeka belajar itu dapat dirasakan oleh murid melalui kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Salah satu pembelajaran yang saya dapatkan dari aksi ini bahwa pembelajaran berdiferensiasi sangat-sangat memberikan manfaat baik bagi saya selaku guru maupun selaku muridnya. Murid begitu merasa pembelajaran itu sangat-sangat bermakna. Pembelajaran yang saya dapatkan dari kegiatan ini bahwa ternyata selama ini apa yang kita lakukan, mungkin kita berpikir bahwa itu sudah sangat terbaik. Namun lewat kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini, melihat bahwa ternyata murid-murid itu memiliki bakat yang selama ini belum kita lihat. Setelah pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ini diterapkan, murid begitu antusiasnya untuk mengikuti pembelajaran dan membuat produk-produk yang sangat-sangat luar biasa. Sehingga lewat kegiatan pembelajaran ini saya dapat mengerti bahwa ternyata bakat murid itu yang selama ini kita lakukan belum terlihat di sana. Namun lewat kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, murid dapat mengembangkan minat dan bakat mereka lewat produk yang dihasilkan. Baik itu dalam bentuk poster, lagu, pantun, maupun puisi, dan berbagai produk-produk lainnya sesuai dengan minat dan bakat murid. Dari hasil evaluasi, saya melihat ada beberapa hal-hal yang mungkin perlu ada perbaikan ke depan. Mungkin dari segi teknisnya, durasi waktu yang kita gunakan, kemudian mungkin gangguan audio, atau kendala-kendala teknis lainnya. Kedepannya ketika ini diterapkan di dalam kegiatan pembelajaran tatap muka, saya berharap ini jauh lebih baik sehingga merdeka belajar dapat terwujud dan benar-benar dirasakan oleh murid. Demikian refleksi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Guru penggerak Merdeka Belajar Indonesia.